Unit mobil meluncur di jalan raya Star Hill melaju dengan megahnya membelah jalan raya dengan anggun sekali. Semua pengendara di jalan sangat takjub melihat iring-iringan mobil mewah itu. Terlebih lagi mobil yang paling depan, Bugatti Divo itu kini jadi pusat perhatian anak-anak muda. Apalagi para gadis, mereka melontarkan mata membayangkan bisa duduk di dalam yang mengendarai adalah pacar mereka. Yaitu adalah mimpi setiap gadis untuk memiliki kasih hati yang kaya dan memanjakannya dengan segala fasilitas mewah. Tapi itu adalah mimpi dan angan-angan bagi sebagian orang yang tidak mampu. Dan siapa saja yang bebas untuk memiliki mimpi. Ketika mobil itu kini memperlambat lajunya dan berbelok ke kiri menuju ke Jewel Star. Jewel Star adalah pusat perbelanjaan terbesar di Star Hill ini. Anak perusahaan yang bernaung di bawah Future of Company itu memang menjadi tempat berbelanja bagi kalangan atas. Dan hanya di Jewel Star lah para bangsawan berduit sangat dimanjakan oleh fasilitas yang ditawarkan kepada setiap pelanggan. Masalah kualitas dan keahlian adalah keutamaan. Jangan bertanya barang tiruan di tempat ini atau Anda akan diseret keluar dan dilempar ke jalan oleh petugas keamanan. Singkat kata, jika uang di saku Anda hanya berkisar $500, maka sebaiknya jangan masuk ke pusat perbelanjaan ini dan kalau tidak ingin menelan ludah. Ketika mobil itu berhenti sejajar dan ketika petugas parkir melihat keadaan mobil mewah itu berhenti, maka tanpa diminta dia langsung menghampiri dan memberikan aba-aba agar pengemudi memarkirkan mobilnya dengan benar. Saat semua selesai, maka dari dalam keluarlah 4 orang anak muda dengan tampang dan temperamen yang berbeda. Yang paling depan adalah seorang pemuda yang memiliki gaya rambut zigzag dengan wajah lugu dan tampak seperti sangat penyabar. Di sampingnya berjalan seorang pemuda yang memiliki gaya rambut belah tengah, memiliki mata bening dan kulit yang sangat bersih. Menyusul di belakangnya adalah seorang pemuda dengan wajah bengis dan nyaris tidak pernah tersenyum. Dan yang terakhir adalah pemuda dengan wajah imut, selalu cengar-cengir layaknya seperti anak berusia 15 tahun. Keempat laki-laki muda yang tampan dan berkarisma itu melangkah memasuki salah satu toko yang berderet di sepanjang bangunan yang hampir sepanjang jalan ini. Begitu pemuda di depan memasuki toko tersebut, salah satu resepsionis mulai panik dan tergugup. Pemuda yang berjalan di depan hanya mengibaskan sedikit tangannya dan mengedipkan mata sebelum ketiga sahabatnya menyadari kegugupan yang terpancar di wajah wanita muda penyambut tamu itu. Kedatangan keempat lelaki muda itu menarik perhatian beberapa pelanggan dan juga para staf yang ada di toko itu. Tidak lama berselang seorang gadis cantik berpakaian rapi memakai kemeja putih dilapisi baju luaran berwarna hitam dan rok yang berwarna hitam, seperti hampir berlari dan langsung menuduk salah satu dari keempat pemuda itu. "Kau datang kemari, Jerry?" kata wanita itu kegirangan dan menyentak-entakkan tangan pemuda di depan yang dipanggil dengan sebutan Jerry itu. "Ah, kebetulan sekali, Alin. Aku kemari hanya sekedar menemani ketiga sahabatku ini untuk berbelanja," kata Jerry sambil menoleh ke arah Ivan, David, dan Kevin. "Oh ya, perkenalkan ini adalah sahabat baruku. Yang ini namanya Ivan. Yang ini namanya David, dan yang paling imut itu adalah Kevin," kata Jerry memperkenalkan sahabat-sahabatnya satu persatu. Alin yang terlihat senang, kini mulai menjabat tangan mereka dan memperkenalkan diri sebagai sahabat Jerry. "Oh ya Jerry, apakah ada yang sedang dicari oleh ketiga sahabatmu itu? Jika aku dapat mengetahuinya, maka aku akan membantunya untuk merekomendasikan sesuatu yang mungkin cocok dengan selera mereka," kata Alin yang saat ini memiliki peran ganda. Bagaimana tidak dikatakan peran ganda? Di satu sisi dia adalah staf di Jewel Star ini yang harus mengutamakan sikap profesional yang tinggi. Di lain sisi dia adalah sahabat baik Jerry. Jadi secara tidak langsung dia harus membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan sekaligus sahabatnya itu. Mendengar tawaran dari Alin, Jerry yang sebenarnya hanya pemandu saja, bagi ketiga sahabatnya hanya bisa menatap Ivan dan yang lainnya sebagai tanda bahwa mereka mencari sesuatu yang seperti apa. Ivan segera tanggap dibandingkan dengan Kevin. Maka dia pun segera berkata, "Nona Alin, bisakah Anda merekomendasikan kepada kami sesuatu yang akan kami jadikan sebagai hadiah untuk ulang tahun sahabat kami?" "Oh ya, lebih jelasnya sahabat kami yang ulang tahun itu adalah wanita," kata Ivan menjelaskan dengan sangat rinci. Sebenarnya di toko kami ada beberapa barang eksklusif yang hanya ada di beberapa unit saja di toko ini. Antara lain adalah tas tangan Hermes edisi terbatas, ikat pinggang Hermes juga edisi terbatas, sepatu wanita yang terkenal seperti Catherine Wilson Palm edisi Kush, Studweight Dream State dan Platinum Good, dan ada sepasang sandal wanita, dan ini adalah satu-satunya di toko ini, yaitu Harry Winston Derby Slipper, dan ini dibanderol dengan harga $5 juta.
kata Alin menjelaskan. Jika tidak, toko kami juga menyediakan gelang yang terbuat dari batu giok Hedian Linciang dari Cina dan gelang giok nefrit yang diimpor langsung dari Aceh, Indonesia, kata Alin masih semangat dengan penjelasannya. Ivan dan lainnya hanya mendengarkan dengan kusuk tanpa mencela sedikit pun, dan setelah Alin selesai menjelaskan barulah mereka berkata, sepertinya aku akan memberikan sahabatku itu gelang giok Hedian saja, karena gelang giok itu sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh si memakai. Dan ini sangat cocok untuk seorang gadis yang memiliki temperamen ceria seperti Rindi. Baiklah Tuan Ivan, mari ikuti aku untuk memilih apa saja yang Anda inginkan. Kelima orang itu pun melangkah masuk lift untuk naik ke lantai atas. Setelah sampai di pusat toko perhiasan itu, mereka kini mulai memilah-milih dan membeli beberapa barang sebagai hadiah untuk Rindi. Nona Alin, bisakah Anda mengemas barang belanjaan kami agar terlihat cantik? Maklum kami sangat terburu-buru untuk menghadiri acara yang akan berlangsung sebentar lagi, kata Kevin meminta bantuan kepada Alin. Oh, tidak masalah Tuan Kevin. Di toko kami memiliki staf profesional yang akan terbiasa melakukan seperti yang Anda katakan tadi. Saya pastikan Anda akan puas dengan hasilnya, kata Alin sambil tersenyum dan menerima barang belanjaan mereka untuk dikemas menjadi kado ulang tahun yang cantik. Selama proses pengemasan itu berlangsung, Jerry yang dari tadi hanya jadi penonton saja segera minta diri kepada ketiga sahabatnya untuk ke toilet. Kalian di sini sebentar, aku akan ke toilet dulu, kata Jerry sambil melangkah pergi. Jangan lama-lama Jerry, kita sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Jerry hanya menganggukkan kepala dan terus berjalan melewati beberapa toko di lantai atas. Sampainya Jerry di toilet, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan. Begitu panggilan terhubung, terdengar suara seseorang wanita di seberang telepon. Bos besar, Anda menelpon saya. Apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu? Tanya suara wanita itu di ujung telepon. Manajer Olip, aku mendengar dari Alin bahwa di toko ini ada sepasang sendal yang bernama Herin Wilster Robisiper. Dan katanya itu adalah satu-satunya yang ada di toko ini. Apakah itu benar? Benar Tuan, hanya ada satu pasang yang tersisa. Dan ini dijadikan sebagai pajangan di kotak kaca untuk dilihat oleh para pengunjung. Mereka bisa memesan sandal seperti itu, namun kami tidak menjual sandal itu walaupun ada yang menawar dengan harga tinggi, kata manajer Olip menjelaskan. Manajer Olip, aku menginginkan sandal itu untuk disimpan, dan kalau ada waktu aku akan menjemputnya. Aku akan menghadiahkan kepada seseorang. Apakah Tuan yakin? Karena sepasang sandal itu sangat mahal Tuan. Untuk yang umum saja harganya mencapai 3 juta US dollar. Dan yang ada di peti itu adalah edisi khusus dan hanya ada 5 pasang saja di dunia, kata manajer Olip menjelaskan. Manajer Olip, Anda hanya perlu menuruti permintaanku. Apa Anda mendengar? Kata Jerry yang mulai sedikit jengkel. Baik Tuan, saya akan menyuruh staf untuk memindahkan sepasang sandal itu untuk mengemasnya kepada Anda, kata manajer Olip agak tergagap. Baik, jika begitu terima kasih manajer Olip, simpanlah terlebih dahulu. Jika waktunya tiba aku akan mengambilnya, kata Jerry sambil menutup telepon. Dia kini keluar dari toilet dan menuju ke arah teman-temannya tadi menunggu. Via pasti akan sangat suka jika aku memberikannya sepasang sandal itu. Aku akan menunggu hari ulang tahunnya dan memberikannya kejutan, kata Jerry dalam hatinya dan kini terus melangkah sambil tersenyum sendiri.